Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri. Raja pertama, Dede Dwi Depur Rahman beserta dua rekan lainnya. Raja Pratama Yohanes Denis Kesya Busawer. Raja Pratama Firman Hedi Wahyudi. Izin Bapak, izin menjawab tugas dari Bapak, yaitu yang pertama menjelaskan sejarah perkembangan praktek Pangreh Praja dan Pamong Praja di Indonesia sejak zaman pra-kolonial sampai sekarang. Yang pertama, pada pemerintahan Belanda, Pangreh Praja dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Alasannya karena mereka bertugas sebagai penindas rakyat, serta mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara. Selain itu, Pangreh Praja juga dianggap sebagai birokrat kolonial Belanda yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pangreh Praja tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, mereka bukan bekerja untuk penjajah, melainkan untuk kepentingan Indonesia. Untuk mengubah citra menjadi lebih baik lagi, akhirnya nama Pangreh Praja kemudian diganti menjadi Pamong Praja oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Pangreh Praja bersifat mengendalikan dan memperdaya rakyat, sedangkan Pamong Praja memiliki sifat mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan, memberdayakan, memberi semangat atau motivasi, serta harus bekerja dengan prinsip tanpa pamrih. Pangreh Praja lebih menitik beratkan pada pola kekuasaan atau kepemimpinan, cenderung bersifat dilayani, dan kelompok Pamong Praja lebih menitik beratkan pada pola pelayanan kepada masyarakat, cenderung melayani. Kemudian yang kedua, 12 nilai kepamong Prajaan. Yang pertama, visioner, maksudnya adalah menatap ke depan, atau dengan kata lain, pemimpin itu harus bisa memiliki gambaran mengenai bagaimana ke depannya. Contohnya adalah beberapa rancangan pembangunan yang dibuat oleh para pejabat untuk direalisasikan pada masa mendatang. Yang kedua, conducting, maksudnya adalah menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrumen yang berbeda-beda dan dilakukan oleh aktor yang berlainan. Yang ketiga, coordinating, adalah membangun komitmen bersama antar unit kerja dalam suatu wilayah agar tidak saling merugikan tetapi justru saling menguntungkan. Contohnya adalah RT yang bekerja sama dengan RW agar lancar dalam proses pengkoordinasian. Yang keempat, peacemaking, adalah membangun, menciptakan, serta menjaga kedamaian, kerukunan, keamanan, dan ketertiban. Contohnya adalah dengan membuat kegiatan bersama seperti acara bersih-bersih lingkungan sekitar bersama. Yang kelima, residu caring, adalah mengurus apa saja, baik urusan yang belum termasuk tupoksi, tugas pokok atau fungsi, unit manapun, maupun urusan yang tak satu unit kerja pun bersedia mengurusnya. Contohnya, ketika ada tugas dari orang lain yang sekiranya dapat dibantu, lebih baik dibantu. Yang keenam, turbulence surfing, adalah mengantisipasi dan melayani, dalam arti memberdayakan dan melindungi masyarakat dan lingkungannya, bangsa dan negara terhadap segala sesuatu yang sifatnya membahayakan dan berdaya hancur. 7. Flash immersion, adalah menunjukkan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan membela, melindungi, dan melayani masyarakat. Yang kedelapan, generalis dan spesialis, adalah mengetahui sedikit tentang banyak hal dan juga mengenai banyak hal tentang suatu hal. Yang kesembilan, responsibility, adalah keberanian untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukan, bukan hanya kepada atasan tetapi juga kepada masyarakat. Kesepuluh, magnanimous thinking, adalah berpikir besar, berpikiran yang menembus zaman tidak hanya pada masanya saja tetapi juga untuk masa ke depan nantinya juga. Yang ke-11, omnipresence, berarti tidak memosisikan diri sebagai pangreh, tidak hanya membangun citra atau image building pemerintahan, tetapi merendahkan hati sedemikian rupa sehingga pemerintah itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan yang asing, tetapi terasa hadir di mana-mana dan kapan saja sebagai bagian dari dan sama dengan kita. Ia melihat apa yang kita lihat dan merasakan apa yang kita rasakan. Yang ke-12, distinguished statesmanship, berarti memosisikan diri di atas semua kepentingan publik, melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Seorang statesman tidak pernah merasa berjasa karena tindakan apapun yang dilakukannya telah mendapat imbalan dari negara dan masyarakat. Tetapi sebaliknya, ia selalu merasa berhutang karena ia telah berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat.
dan ia berusaha mendapatinya serta memikul sendiri tanggung jawabnya. Baik, untuk selanjutnya pengertian 8 watak alam yang menjadi karakter Pamong Praja. Yang pertama ada indera berata atau air, yang maksudnya pemimpin harus dapat memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dan senantiasa membawa kesejukan dalam setiap tindakan. Yang kedua yaitu ada yama berata atau awan, yang artinya pemimpin harus menegakkan keadilan terhadap hukum. Yang ketiga ada surya berata atau matahari, yang artinya memiliki sifat-sifat seperti matahari, yaitu mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. Yang keempat yaitu ada canda berata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada di dalam kegelapan atau kebodohan, yang menampilkan wajah penuh kesejukan dan penuh simpati sehingga masyarakatnya merasa tentram dan hidup nyaman. Selanjutnya ada bayu berata. Seorang pemimpin hendaknya ibarat seperti angin, yaitu senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya yang keenam ada bumi berata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat utama dari bumi, yaitu teguh, menjadi landasan untuk berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya yang ketujuh ada varuna berata. Seorang pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra, yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak yang baik dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Selanjutnya yang kedelapan ada agni berata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yaitu mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam membangun, tetap teguh dan tegak dalam prinsip, dalam menindak dan menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih. Baik Bapak, sekian pemaparan jawaban dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi.